Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan The Story of Yachen bab 3988 ya. Tanpa panjang lebar, langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Ayo dong tembusin 1000 subscribe kurang sedikit agar bisa live. Dua bab langsung bikin live, langsung upload ke video atau jadi video langsung ke YouTube tanpa ada edit-edit, jadi enak kan. Langsung saja bab 3988 di mana Yachen dan Seochuran memutuskan untuk menemaninya ke Amerika Serikat. Seochuran segera memberi Kelly West jawaban yang jelas dan pasti. Efisiensi Kelly West memanglah sangat tinggi dan dia segera melaporkan informasi relevan Seochuran di sekolah desain Rhode Island. Karena Amerika Serikat pada siang hari, sekolah desain Rhode Island merespon dengan cepat dan segera mengirim versi elektronik dan undangan kelas master ke kotak surat Seochuran atau melalui email. Saat Seochuran melihat surat undangan tersebut, dia hampir menangis karena kegembiraannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa itu pada awalnya adalah salah satu tujuan terbesar dalam hidupnya, tetapi sangatlah mudah untuk mencapai. Yang awalnya hanya sekedar mimpi, sekarang bisa jadi kenyataan. Bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada suaminya, "Suamiku, karena mereka sangatlah baik padaku karena kamu kan?" Yachen tidak menyangka istrinya menanyakan kalimat seperti itu tanpa alasan yang jelas. Jadi dia tersenyum dan bertanya, "Istriku, mengapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu kepada suamimu ini?" Seochuran berkata dengan sungguh-sungguh, "Wang Dongse dari grup Bihao, Song Wanting dari grup Song, dan Zhan Fair saat ini semuanya sangat memperhatikan saya. Tidak hanya dua yang pertama menyerahkan proyek kepada saya, kondisinya juga sangatlah menguntungkan. Yang terakhir adalah sama. Untuk villa sebesar itu dan anggaran setinggi itu, cukup untuk menyewa desainer kelas 1 atas, tetapi dia hanya ingin menyerahkan seluruh proyek kepada saya." Mengetahui bahwa saya mengagumi Kelly West dan mengundangnya langsung dari Amerika Serikat kemari, berbicara tentang show, Curan berkata lagi, "Saya percaya bahwa alasan mengapa Kylie memberi saya tempat yang begitu berharga pasti karena wajah Nona Zhan atau menghormati Nona Zhan. Nona Zhan tidak akan memperlakukan saya seperti ini tanpa alasan tertentu. Oke, pasti begitu, karena kamu bukan?" Yachen tersenyum dan berkata, "Mungkin saya membantu orang melihat Feng Shui dan mereka merasa berhutang budi kepada saya. Jadi saya ingin berterima kasih dengan sengaja." Seochuran mau tidak mau bertanya, "Tapi biasanya kamu hanya menerima beberapa juta yuan dalam melihat Feng Shui tersebut. Nona Zhan telah memberi Rolls Royce kepada ayah. Setelah perhitungan seperti itu, bantuan itu telah terbayar. Aku yang mengurus ini." Saat dia berkata, Seochuran tiba-tiba teringat sesuatu dan tanpa sadar berkata, "Suami, Nona Zhan telah menanyakan hal lain padamu. Aku ingat kamu mengatakan padaku bahwa dia terlalu banyak memintamu. Jadi, jika itu masalahnya, aku menerima proyek dan menerima kelas master ini, apakah itu akan menyulitkanmu di masa depan nanti?" Yachen tersenyum sedikit dan berkata, "Istriku, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mengurusnya." Seochuran tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Suamiku, apakah kamu ingin aku mengundang Nona Zhan makan malam untuk menunjukkan terima kasih kita?" Yachen melambaikan tangannya dan berkata, Jangan menggunakan untuk saat ini. Katakan padanya bahwa saya memiliki banyak hal baru-baru ini. Ketika saya selesai kali ini, kita akan mengundangnya untuk makan malam bersama." Seochuran mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberitahunya di WeChat." Setelah beberapa saat, di Jinling International Hotel, Vacation melihat pesan teks yang dikirim oleh Seochuran dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia berseru dan bergembira, "Luar biasa, luar biasa." Chen Yingshan di samping buru-buru bertanya, "Tuan, Nona, apa bagusnya kamu kok bisa bilang luar biasa yang membuatmu bersemangat seperti itu?" Vacation buru-buru berkata, Curan mengirim pesan ke saya melalui WeChat. Dia berkata bahwa suaminya ingin mengundang saya makan malam, tapi suaminya baru-baru ini akan sibuk dan harus menunggu beberapa hari lagi. Chen Yingshan mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ye Chen, maksudmu menunggu sampai pelelangan berakhirkah mungkin?" Ya, Vacation tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata karena dia bisa mengatakan ini, itu membuktikan bahwa kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Yachen pasti merasa bahwa dia berhutang budi padanya.
Jadi dia memikirkannya, ingin mengundangku makan malam. Chen Yingshan berkata dengan sedikit khawatir, "Nona, bagaimana jika Ye Chen hanya ingin mentraktirmu makan malam, tidak lebih?" Fekezhin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Chen, ingatlah, dalam banyak kasus, semakin Anda berada di tempat yang tinggi, semakin Anda tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Ketika orang memberi banyak bantuan padamu saat itu, dia pasti akan membalas budi ini kepada kita pada suatu hari nanti." Setelah itu, Fekezhin mengatakan, di Stanford ada kursus khusus yang mengerjakan pada eksekutif perusahaan bagaimana waspada dan menanggapi suap komersial. Ada banyak kasus klasik di mana pihak yang melakukan suap tersebut menggunakan hampir semuanya. Kasus yang sama Anda terus-menerus memberikan bantuan pada pihak lain dengan berbagai cara, tetapi tidak pernah menyebutkan kebutuhan Anda sendiri. Ketika perasaan hutang pihak lain mencapai tingkat tertentu, selama dia berbicara, pihak lain akan mengambil resiko untuknya dan membalas budi. Chen Yingshan mengangguk dan sambil berpikir, dan kemudian bertanya kepada Fekezhin beberapa saat kemudian, "Nona, apakah Anda berencana untuk membiarkan Tuan makan bersama?" Jangan makan sekarang," Fekezhin berkata dengan tergesa-gesa, "karena Ye Chen telah mengatakan bahwa dia ingin mengundangku makan malam setelah dia sibuk. Biarkan kakek datang pada jadwal waktu tertentu dan normal. Jika dia gagal mendapatkan pil permajaan di pelelangan, aku akan membawanya menemui Ye Chen nanti." 2 hari kemudian, Bandara Jinling mengalami hari tersibuk sejak selesai pada pukul 4 pagi. Dalam waktu normal, jumlah harian penumpang kargo dan pendaratan jet bisnis di Bandara Jinling akan bertambah hingga 800 kali, di mana jumlah lepas landas dan pendaratan hampir sama. Tetapi hari ini Bandara Jinling memiliki hampir 300 pendaratan lebih dari biasanya. Sejak dini hari, jumlah besar jet pribadi mulai mendarat di Bandara Jinling tanpa terhenti. Jet pribadi ini tanpa terkecuali semuanya datang ke Jinling untuk berpartisipasi dalam lelangan pil permajaan. Menurut persyaratan pelelangan, lelang penawaran ini harus tiba di Jinling hari ini. Dan sesuai dengan persyaratan, mereka harus mengikuti pengaturan penyelenggaraan dan pendaratan hingga akhir. Pelelangan persyaratan akan dianggap sebagai pelepas hak untuk mengajukan penawaran pil tersebut. Karena itu, setelah mendarat di Bandara Jinling, orang-orang kaya raya ini hanya bisa menunggu di tempat untuk pengaturan lebih lanjut dari penyelenggara tersebut. Pada pukul 10 pagi, hampir 100 jet pribadi mendarat di Jinling, hampir memenuhi semua tempat parkir di bandara. Beberapa jet pribadi bahkan sudah mulai diparkir sementara di bandara-bandara di kota lain. Di sekitarnya telah penumpang turun karena tidak memiliki syarat berhenti. Saat ini pada ketinggian kurang dari 1000 km dari Jinling, sebuah jet pribadi yang dimodifikasi oleh Boeing 747 terbang cepat menuju ke Jinling. Di dalam kabin terbesar itu telah diubah menjadi villa bergerak di langit. Di ruang tamu yang mewah di bagian depan pesawat, 2 orang tua sedang duduk. Rambut dan janggut mereka telah menjadi putih bersih, tetapi salah satunya terlihatlah lebih tua dan sehat, sementara yang lain dapat dengan jelas melihat bahwa energi dan kondisi fisik mereka menjadi sangatlah buruk. Kedua orang ini adalah Fei Jianzhong dan Lai Qinhua yang telah terbang jauh-jauh dari Amerika. Karena Lai Qinhua diundang oleh Ye Chen untuk menghadiri lelang pil tersebut sebagai tamu terhormat. Dan Fei Jianzhong juga berhasil memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang pil tersebut. Lai Qinhua hanya mengikuti pesawat pribadi Fei Jianzhong sampai ke Jinling. Pada saat ini, staf pelayanan berjalan ke ruang pertemuan dan berkata dengan hormat, Tuan Lai, pesawat kami akan mendarat di Bandara Jinling dalam waktu sekitar 90 menit lagi." "Oke," Fei Jianzhong sedikit mengangguk lalu memandang Lai Qinhua dan bertanya kepadanya, "Saudari Lai, saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan ide untuk saya dan melihat apakah saya bisa membuat tampakan pil yang sukses kali ini ke pil tersebut." Lai Qinhua tidak bisa menahan tawa. Fei tua, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa perhitungan untuk Anda sebelum saya berangkat." Fei Jianzhong buru-buru bertanya, "Saudari Lai, saya tidak tahu seperti apa hexagram itu, apakah itu baik atau buruk?" Lai Qinhua menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Mungkin caraku melakukan sesuatu tidaklah cukup. Aku melihat masalah ini seperti melihat bunga di kabut atau melihat bulan di air." Setelah Fei Jianzhong mendengarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Saya meminta Anda untuk meramalkan kepada saya. Hal semacam apa yang Anda berikan kepada saya 2 kalimat lirik itu.
Bodoh, teriak Lai Kenhua mengangkat alisnya dan bertanya kepadanya. Ini hanya 2 idiom. Kenapa? Mereka ditulis ke dalam lagu dan kemudian menjadi lirik. Wei Jianxiong buru-buru berkata, Kakak Lai, aku tidak bermaksud begitu. Aku bermaksud mengatakan bisakah kamu bekerja keras dan menjelaskannya kepadaku dengan lebih jelas, dengan nada agak tinggi. Li Kenhua menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, makna literalnya sudah sangatlah jelas, tetapi itu tidak benar atau dapat dimengerti. Dan faktor internal dari masalah ini rumit. Faktor eksternalnya terlalu banyak dan variabelnya sangatlah besar. Bentuknya dapat berubah setiap menit dan setiap detik jauh di luar kemampuan kita. Ketika Wei Jianxiong mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya dan menghela nafas. Jika kamu tidak bisa melihat, saudaraku, maka aku mungkin tidak mengerti. Saat dia berkata, dia melihat keluar jendela dan menghela nafas pelan. Hei, aku belum kembali selama bertahun-tahun. Lia Kuanhua melirik keluar jendela dan bertanya kepadanya. Jianxiong, nenek moyangmu berasal dari Huizhou kan? Ya, Wei Jianxiong mengangguk dan berkata penduduk asli Huizhou. Li Kuanhua menghela nafas. Nenek moyang saya adalah pedagang Huizhou. Tidak heran Anda telah melakukan bisnis yang begitu sukses dalam hidup Anda selama ini. Lagi pula Lai Kenhua memandang dan berkata, Jianxiong, kamu dan aku sama-sama muda. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, jangan merasa tiba-tiba. Wei Jianxiong buru-buru berkata, Saudari Lai, tolong tanyakan. Lai Kenhua mengangguk sedikit dan bertanya, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana menghadapi apa yang terjadi setelah Anda? Apakah Anda tidur di Amerika Serikat atau kembali ke akar daun yang jatuh atau kembali ke tanah kelahiran? Wei Jianxiong tertawa 2 kali dan menghela nafas. Saya telah berpikir ini sejak 20 atau 30 tahun yang lalu. Tetapi saya pikir tidak ada hasil sekarang. Setelah berbicara, Wei Jianxiong berhenti sebentar dan kemudian berkata, orang tua saya meninggal lebih awal dan mereka dikuburkan bersama leluhur mereka di kuburan leluhur di kampung halaman mereka di Huizhou. Masuk akal bahwa saya telah mengembangkan hampir sepanjang hidup saya dikubur bersama. Segera Wei Jianxiong berkata dengan emosi, namun orang tua saya dan saya telah menjadi 2 dewa dan manusia. Bagaimanapun mereka telah menjadi 2 orang selama 80 tahun. Saya tidak dapat mengingat penampilan orang tua saya. Oleh karena itu, jika saya kembali ke tanah kelahiran saya nanti, saya takut orang akan di sana. Akan ada sedikit ketidaknyamanan di sana. Selain itu, jika saya kembali ke tanah kelahiran saya ingin saya ingin menambahkan saya itu akan menjadi hal yang merepotkan. Sebagian besar hidup saya akan dihabiskan bersama mereka. Jika ada jiwa setelah kematian, maka saya lebih memilih untuk menjauh dari anak-anak dan cucu-cucu saya dan dapat menemani mereka. Lai Kenhua tersenyum dan berkata dengan serius, Jianxiong, jangan melebihkan. Berapa banyak permintaanmu dengan anak-anak dan cucu-cucumu? Ketika kamu tua, terkadang itu hanya angan-angan tulang tuamu saja. Lagi pula Lai Kenhua mentertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan ringan, kadang-kadang saya merasa seolah-olah saya masih dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah beban bagi masyarakat. Wei Jianxiong tertawa dan berkata, saya tidak sama dengan Anda. Anda bergantung pada keluarga Anda untuk melihat takdir lebih awal. Jadi Anda sedikit tidak tahu berterima kasih kepada kerabat saudara Anda. Dan saya mendidik anak-anak saya menjadi sejak kecil. Saya masih kecil, darah mengalahkan segalanya. Dalam banyak kasus termasuk kehidupan sendiri atau dilatih lebih mandiri. Kuharap begitu. Lai Kenhua tersenyum dan tanpa komitmen, tanpa banyak berkomentar. Wei Jianxiong tampaknya merasa penuh emosi saat ini. Setelah menghela nafas, dia bersandar di kursi sofa yang nyaman dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 90 menit kemudian, Boeing 747 Wei Jianxiong akhirnya mendarat di Bandara Jinling. Saat pesawat mendarat, jantung Wei Jianxiong berdetak kencang untuk sementara waktu karena tabrakan normal antara roda dan pendaratan dan tanah. Dokter kesehatan buru-buru membantunya dengan segala macam bantuan dan membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Center Wei Jian tahu betul bahwa tubuhnya telah mencapai tahap akhir. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil tersebut dalam perjalanan ke Jinling, maka kemungkinan dia tidak akan bisa meninggalkan Jinling hidup-hidup dengan kondisi fisiknya saat ini. Karena itu, kemenangan atau kekalahan hanyalah satu langkah lagi. Dia melihat ke jalur jendela dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa dalam hatinya. Berdoa agar dia dapat apa yang dia inginkan kali ini.
Setelah pesawat mendarat di bawah bimbingan kendaraan pemandu darat pesawat, meluncur ke hangar yang disewa oleh Chen Zekai. Setelah pesawat berhenti, pintu terbuka. Salah satu anak buah Chen Zekai naik ke eskalator langsung ke pintu pesawat. Saat pintu kabin dibuka oleh petugas servis bawahan Chen Zekai berdiri di tempat di depan pintu kabin dan bertanya dengan dingin, apakah ini pesawat yang dinaiki oleh Fei Jiansong? Seorang rombongan berkata dengan sedikit kesal, "Hei, perhatikan cara bicaramu itu. Nama Tuan kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu panggil secara langsung." Orang-orang Chen Zekai dengan jijik berkata, "Apa tuanmu? Tuanmu bukanlah tuanku. Saya hanya mengenali nama pelamar. Anda sebaiknya pergi dan memberitahu Fei Jiansong sekarang. Biarkan dia membawa surat undangan elektroniknya ke kami dan ID-nya dan datang keluar untuk diverifikasi oleh staf kami." Rombongan tidak menyangka pemuda itu berbicara begitu tidak sopan dan segera bertanya dengan suara dingin, "Wah, bagaimana sikapmu saat ini? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara saat ini?" Bawahan Chen Zekai mencibir, "Saya tidak tahu dengan siapa saya berbicara dan saya tidak ingin tahu itu. Saya hanya tahu bahwa jika Anda menolak untuk mematuhi pengaturan atau efisiensi terlalu lambat, saya akan melapor langsung ke pemimpinan saya. Kualifikasi tuanmu untuk berpartisipasi dalam konvensi telah dibatalkan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda sebelumnya." Ketika rombongan Fei Jiansong mendengar ini, dia sangatlah ketakutan hingga berkeringat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anggota staf kecil dari pihak lain bisa begitu tangguh dan masalah ini sangatlah penting dan benar-benar di luar kendalinya. Jadi dia hanya bisa dengan jujur mengatakan, "Adik laki-laki, ini janganlah marah. Saya tidak tahu bagaimana berbicara sekarang, jangan terlalu berpengetahuan dengan saya." Pada saat ini Fei Jiansong juga dibantu oleh dua dokter kesehatan ke pintu kabin. Dia memandang anggota staf muda dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, pengurus rumah tangga saya memiliki temperamen yang buruk. Anda tidak berwawasan luas dengan dia." Anak buah Chen Zekai memandang Fei Jiansong dan bertanya, "Siapa kamu?" Fei Jiansong buru-buru berkata, "Namaku Fei dan nama lengkapku Fei Jiansong." Anak buah Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Mulai sekarang Anda harus mematuhi pengaturan dan manajemen kami. Biarkan kapten Anda meluncurkan hangar dalam 10 menit dan lepas landas dan transfer ke benteng berlari ke kota berikutnya. Di bandara tidak ada tempat parkir di sini. Anda harus mengeluarkan hangar dalam 10 menit. Saya juga akan menerima peserta berikutnya di sini." Fei Jiansong buru-buru berkata dengan hormat, "Jangan khawatir adikku, aku akan mengatur agar mereka lepas landas lebih awal dan dengan cepat mengeluarkan hangar." Pada saat ini rombongan Fei Jiansong tampak sedikitlah malu dan buru-buru berkata, "Kami memiliki 2 mobil anti peluru di gudang yang telah kami modifikasi. Bisakah Anda memberi kami lebih dari setengah jam?" Bawahan Chen Zekai berkata dengan dingin, "Kami memiliki armada angkutan terpadu dan Anda tidak perlu menyiapkan kendaraan apapun yang Anda bawa saat ini." Lagi pula dia menunjukkan ke beberapa area sementara di sudut hangar yang menyarankan bangku plastik dan meja untuk dibangun dan berkata kepada Fei Jiansong, "Fei Jiansong, mulai sekarang nama kode internal Anda adalah 035. Tolong bawa ini dan KTP dan laporkan ke staf di sana." Ketika orang melakukan bisnis, mereka semua tentang berada di rumah. Seperti kata pepatah, pelanggan adalah tuan. Ketika Anda membuka pintu untuk berbisnis, Anda harus melakukan segala kemungkinan untuk melayani pelanggan dan nyaman. Hanya dengan cara bisnis bisalah makmur. Tapi Ye Chen tidak suka memainkan set itu. Bisnis pil permajaan ini adalah salah satu-satunya di dunia, jadi tidak peduli seberapa baik sikapnya, orang-orang kaya ini masih menginginkannya. Karena itu Ye Chen secara alami tidak ingin memberi mereka wajah yang baik atau terlalu sopan. Para taipan kelas atas ini biasanya dimanjakan oleh orang-orang yang berlutut tanpa sadar di sekitar mereka, tidak peduli seberapa keras mereka melayani mereka. Staf layanan ini tidak akan pernah membuat mereka merasa luar biasa dan seperti raja. Daripada melakukan ini, lebih baik melakukan yang sebaliknya, tidak hanya tidak berlutut dan menjilat mereka tetapi juga menginjak-injaknya. Biarkan kelompok orang kaya kelas atas yang biasanya menyendiri ini mengalami perasaan didominasi oleh orang lain dan dipanggil 5 dan 6 oleh orang lain, tetapi itu akan membuat mereka terkesan. Oleh karena itu, di bawah pelatihan Chen Zekai, anggota staf ini sangatlah bersalah kepada orang-orang kaya yang berpergian ke Jinling dengan lebih dari 1 miliar yuan di hati mereka. Tetapi wajah mereka tidak setengah-setengah. Kalau kasar ya kasar, dan kalau ditegur ya ditegur.
Fei Jiansong tidak menyangka bahwa dia tidak akan melakukan perjalanan jauh untuk berpartisipasi dalam pelelangan tersebut dan belum terlihat, dan dia pertama kali menerima nama kode internal 035. Namun dia tidak berani, merasa tidak puas sama sekali. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, Anda belum memberitahu saya rencana perjalanan khusus untuk berpartisipasi dalam pelelangan tersebut. Bagaimana Anda mengaturnya selanjutnya?" Anggota staf berkata dengan tidak sabar, "Bukankah saya baru saja memberitahu Anda? Anda hanya perlu melapor kepada staf kami dan memberitahu pengaturan staf kami. Anda tidak terlalu bertanya tentang hal-hal lain, bukan?" Setelah Fei Jiansong berusia 40 tahun, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Pada saat ini diperlakukan seperti ini membuatnya sangatlah marah. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia ingin berada di wilayah orang lain, dia harus belajar menundukkan kepalanya. Jadi dia hanya bisa menggunakan kepalanya dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan melapor saat sekarang." Pada saat ini Yuan Ziku, pengawal pribadi Fei Jiansong, menemani Lai Qinhua turun dari pesawat. Melihat sikap staf terhadap Fei Jiansong sedikit, Yuan Ziku berkata dengan suara dingin, "Adik laki-laki, Tuan Fei berusia lebih dari 90 tahun. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan status sosialnya, Anda harus memberinya cukup sebagai junior atau menghormati sedikit." Staf menganggukkan kening dan berkata, "Saya di sini untuk memberitahu semua orang yang datang ke Jingling untuk berpartisipasi dalam pelelangan untuk menjelaskan proses spesifik berpartisipasi nanti. Dalam pelelangan itu, Tuan Chen, manajer kami, juga secara khusus menjelaskan kepada saya, tidak masalah seberapa besar latar belakangnya. Kami akan memperlakukan mereka secara setara atau sama, dan Anda tidak perlu melihat wajah siapapun. Mengapa Anda mengajari saya melakukan sesuatu di sini jika Anda tidak membayar saya?" Yuan Ziku tidak menyangka bahwa seorang pemuda akan berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Hampir marah, Lai Qinhua di samping menepuk bahunya dan tersenyum. "Ziku, adik laki-laki ini juga mengikuti perintah kamu, tidak perlu marah." Melihat Lai Qinhua keluar untuk berbicara, Yuan Ziku tidak punya pilihan selain dengan hormat berkata, Maaf Tuan Lai, itu karena Yuan Mao tidak cukup bertekad untuk memberikan Anda melihat lelucon ini." Lai Qinhua melambaikan tangannya dengan lembut dan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Anggota staf memandang Lai Qinhua dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, Tuan?" Lai Qinhua mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Itu benar." Staf mengambil daftarnya dan bertanya, "Siapa nama Anda? Saya akan memeriksanya." Lai Qinhua tersenyum sedikit dan berkata, "Nama belakangku adalah Lai dan nama lengkapku adalah Lai Qinhua." Ketika staf mendengar kata-kata Lai Qinhua, mereka memiliki sikap yang agak tinggi dan tiba-tiba menjadi sangat hormat. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Halo Tuan, kami Tuan Chen telah menjelaskan bahwa Anda sebagai salah satu tamu terhormat kami tidak perlu mendaftar di sini. Silakan masuk ke mobil dulu. Armada kami akan memberi Anda prioritas untuk mengantarkan Anda ke hotel, dan ada staf layanan khusus di hotel untuk menangani prosedur check-in yang relevan untuk Anda saat ini." Lai Qinhua tidak menyangka bahwa pemuda arogan ini akan memiliki sikap yang rendah hati terhadapnya dan segera menyadari bahwa ini pasti pengakuan Ye Chen sebelumnya, dan dia tidak merasa sedikit lebih berterima kasih kepada Ye Chen. Meskipun usia Ye Chen jauh lebih muda darinya, dalam pandangannya dari sudut pandang takdir, Ye Chen adalah makhluk tertinggi. Meskipun dia berusia lebih dari 100 tahun, dia harus melihat Ye Chen dan membungkuk memberi hormat terhadap Ye Chen. Namun dia tidak menyangka bahwa Ye Chen bisa dengan sengaja meminta orang lain untuk merawat tulang tuanya, dan dia merasa tersanjung di dalam hatinya karena diperlakukan seperti ini. Setelah itu dia menunjuk Fei Jiansong dan berkata kepada anggota staf, "Adik laki-laki, ini temanku. Saya ingin pergi ke hotel bersamanya. Setelah dia menyelesaikan prosedur check-in, saya ingin tahu apakah tidak apa-apa." Anggota staf buru-buru berkata, "Tuan Lai, Anda adalah tamu VIP dan penawaran lain yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak tinggal di gedung yang sama. Jadi Anda tidak perlu menunggunya." Lai Qinhua terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa, kami adalah teman baik. Bahkan jika kami tidak tinggal bersama, saya akan menunggu dia pergi bersama." "Oke," staf buru-buru berkata, "Tuan Lai, silakan pindah ke mobil dan tunggu. Dia masih memiliki banyak prosedur yang harus dilalui, dan dia harus mendapatkan pakaian setelah selesai." Fei Jiansong di samping bertanya dengan heran, "Dapatkah pakaianmu?" "Pakaian macam apa?" Ekspresi staf segera kembali menjadi dingin dan berkata, Tuan Chen telah memesan pakaian seragam untuk Anda yang mengikuti pelelangan tersebut. Bukankah kami sudah mengonfirmasikan data tertinggi dan berat badan dengan Anda sebelumnya?"
Setelah pendaftaran selesai, kami akan bertemu saya akan mengirim Anda 2 kostum khusus dalam beberapa hari ke depan. Anda harus mengenakan kostum seragam yang kami sediakan sehingga akhir lelang nanti. Wei Jiansong sangatlah tertekan tetapi masih tidak berani berkomentar. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dengan marah, dan dengan bantuan pengurus rumah tangga, dia pergi ke titik penerima pendaftaran untuk mendaftar. Perangkat keras titik penerimaan pendaftaran ini sangatlah buruk. Selain meja, hanya ada 2 bangku plastik persegi yang diletakkan di depan meja. Sebaliknya, beberapa staf di belakang meja duduk di jenis kursi kantor dengan sandaran meskipun tidak bermutu tinggi, tetapi masih jauh lebih kuat daripada kedua kursi plastik di depannya. Chandler Fei janganlah sedikit bosan. Dia seorang miliarder dengan kekayaan miliaran dolar. Harus duduk di bangku plastik selusin yuan dan dengan jujur menyerahkan paspornya kepada beberapa anak muda menunggu pendaftaran mereka. Salah satu pemuda memegang paspor Wei Jiansong, memeriksa wajah Wei Jiansong beberapa kali karena takut akan bukti yang tidak konsisten. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa itu dia, salah satu anak buah berkata, 035 akomodasi Anda di Jinling kali ini akan diatur oleh kami. Namun, Anda harus menanggung biaya kamar sendiri. Jenis kamar spesifik dan harganya yang sesuai dan kebutuhan Anda untuk datang. Seseorang anggota staf yang berdedikasi akan memperkenalkan Anda kepada Anda setelah hotel. Apakah Anda mengerti? Wei Jiansong merasa bahwa dia akan masuk penjara. Dia mengangguk dan tak berdaya dan berkata, "Oke, saya mengerti." Staf segera mengeluarkan 2 set pakaian olahraga baru, 3 angka Arab 035 tercetak di kantong plastik setiap paket pakaian olahraga. Dia mendorong 2 set pakaian olahraga ini di depan Wei Jiansong dan berkata, "Ini adalah pakaianmu. Totalnya ada 2 set. Hotel akan memberimu layanan pembersihan pakaian sekali sehari. 2 set pakaian sudah cukup untuk penggantian harian. Tetapi mereka dibersihkan. Ada biaya tambahan untuk layanan ini." Wei Jiansong menghela nafas dan mengangguk. "Begitu. Oke." Staf melirik pengurus rumah tangga di sebelah Wei Jiansong dan Yuan Jiku dan berkata, "Setiap orang yang berpartisipasi dalam pelelangan hanya akan diizinkan untuk menemani 1 orang dari hari check-in hingga akhir pelelangan, dan tidak ada perubahan diperbolehkan atau di antara. Jadi Anda perlu memikirkan siapa yang akan Anda bawa terlebih dahulu. Setelah Anda menentukannya, Anda akan membawanya pergi dengan mobil sebentar lagi. Yang terbaik adalah orang lain untuk transfer ke bandara, Binyu dengan pesawat, atau tinggal di bandara sendiri dan selesaikan sendiri masalah akomodasi Anda." Wei Jiansong tidak berharap pihak lain memiliki begitu banyak aturan dan peraturan dan begitu keras. Dia hanya bisa melihat Yuan Jiku tanpa daya dan berkata, "Tuan Yuan, Anda akan bekerja keras dengan saya beberapa hari ini." Yuan Jiku buru-buru berkata, "Lau Fei, janganlah terlalu sopan. Ini urusanku. Aku pasti akan ngikut denganmu." Ketika Wei Jiansong masuk ke mobil bendera merah yang disiapkan oleh Chen Zekai dan berangkat ke kota Jinling, dia sangatlah kesal duduk di kursi kiri barisan belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sebelah kanannya duduk adalah Lai Qinhua yang berusia lebih dari 100 tahun. Lai Qinhua melihat bahwa Wei Jiansong sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi dia tersenyum dan bertanya, "Jiansong, saya tidak berpikir Anda sangatlah bahagia." "Aku tidak bisa bahagia," Wei Jiansong berkata dengan marah. "Katakan padaku, Kakak Lai, aku sudah kesal sejak turun dari pesawat tadi." Lai Qinhua tersenyum sedikit dan mengingatkan, "Jiansong, seperti kata pepatah, kamu bisa tenang saat kamu datang, kamu harus mencoba untuk tenang." Wei Jiansong mengangguk dengan enggan dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dan melihat sekeliling. Di dalam mobil wajahnya penuh dengan jijik. Lai Qinhua melihat bahwa dia pasti tidak nyaman dengan ratusan ribu mobil kelas C semacam ini. Lagi pula harga seluruh mobil mungkin tidak sebagus kursi mobil perjalanan Wei Jiansong yang biasa. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Wei Jiansong, "Jiansong, jangan meremehkan mobil ini. Ini adalah bendera merah." Wei Jiansong berkata tanpa tersenyum, "Saya tahu ini adalah produk lokal ya." Maksudnya bendera merah itu produk lokal. "Tapi ini pertama kalinya saya duduk." Lai Qinhua berkata dengan sungguh-sungguh, "Jiansong, Hongqi adalah putra tertua Republik Pendiri Industri Otomotif Cina dan mobil pemimpinnya yang tidak dapat bergerak selama beberapa dekade. Ini sangatlah penting bagi rakyat Cina. Penyelenggaraan mengatur mobil ini untuk menjemput kita dan seharusnya sama, punya tujuan yang sama." Wei Jiansong berkata, "Jadi penyelenggara lelang ini harus cukup patriotik ya?"
Ya, Lai Qinhua mengangguk dan berkata, kita harus menghormati setiap orang yang patriotik, karena dia tidak akan berdiri di tempat yang salah di depan hal-hal besar itu. Wei Jianzhong tidak berbicara, sedikit menyerengit sambil berpikir. Ketika konvoi tiba di Istana Buckingham, seluruh hotel Istana Buckingham berada di bawah darurat militer, kecuali iring-iringan Istana Buckingham sendiri yang bisa memasuki dan keluar, orang lain dilarang masuk. Namun lobi hotel penuh dengan orang-orang saat ini. Para penawar yang sudah diberangkatkan sedang check-in satu persatu. Namun yang membuat mereka crash adalah harga akomodasi di sini sangatlah mahal. Total menginap 3 malam, bahkan kamar standar yang paling umum harganya lebih dari 1 juta. Semua orang tahu bahwa ini adalah penyelenggara yang sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk membunuh mereka, yang orang-orang kaya. Bagi orang-orang ini uang tidaklah penting, tetapi secara psikologis tidak dapat diterima untuk ditipu seperti ini. Ketika Wei Jianzhong melihat pada target palsu bahwa Presidential Suite membutuhkan 6 juta selama 3 hari, dia tidak bisa tidak memarahi ibunya. Namun dia memenahan keinginannya untuk keluar dan berkata kepada staf meja dan di depan yang check-in itu, saya ingin Presidential Suite saat ini. Pihak lain segera menjawab, maaf Tuan, Presidential Suite telah dipesan oleh nomor 016. Anda dapat melihat tipe kamar lain. Wei Jianzhong tidak tahu siapa nomor 016 itu, tetapi karena ruangan itu hilang, tidak dapat dimiliki, pilihan selain mengambil langkah selanjutnya dan memenangkan suite mewah dengan harga 2 juta. Sebaliknya, perawatan Lai Qinhua jauh lebih baik. Dia langsung ditugaskan ke suite mewah eksekutif di gedung eksekutif sebagian VIP. Ini adalah satu-satunya tipe kamar kedua di kamar Presidential Suite seluruh Istana Buckingham dan tidak dipungut biaya apapun atau sepeser pun. Setelah Wei Jianzhong check-in, hal pertama setelah tiba di kamar adalah segera menelpon Wei Kexin. Begitu telepon terhubung, Wei Kexin bertanya di sisi lain, kakek, apakah kamu sudah check-in? Wei Jianzhong bersenandung dan berkata, sudah selesai. Anda dapat menebaknya. Mereka benar-benar mengatur semua penawaran di Istana Buckingham. Saya pikir ini pasti tempat pelelangan. Wei Kexin berkata, kakek, saya dalam situasi khusus sekarang. Saya tidak akan melihat Anda dalam 2 hari ini. Tetapi saya akan terus memikirkan cara untuk terus menengahi dengan semua orang di Hui Chundan. Wei Jianzhong bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana perkembangannya sekarang? Wei Kexin berkata dengan jujur, saya tidak berani mengatakan bahwa saya memiliki kepastian mutlak, kakek. Tetapi setidaknya saya telah membuat terobosan tertentu. Pihak lain ingin mengundang saya untuk makan malam setelah pelelangan selesai. Jika Anda gagal mendapatkan pil tersebut di pelelangan, aku akan membawamu, kakek, menemuinya. Oke, Wei Jianzhong menghela nafas lega dan menghela nafas dan berkata ke Wei Kexin, Kexin, kamu benar-benar bekerja keras kali ini. Kamu telah berlarian untuk masalah begitu lama. Wei Kexin buru-buru berkata, kakek, ini yang harus saya lakukan. Wei Jianzhong menghela nafas dan berkata, saya harap pelelangan ini akan berhasil mengambil pil tersebut, sehingga ketika pelelangan selesai, Anda dapat kembali ke New York bersama saya. Wei Kexin tersenyum dan berkata, kakek, aku yakin kamu akan bisa menang. Ketika jumlah besar orang kaya tetap tinggal di Istana Buckingham, Ye Chen diseret oleh Xiao Churan atau diajak oleh Xiao Churan ke pusat perbelanjaan paling makmur di Jinling. Sejak dia menerima surat undangan dari kelas master sekolah desain Rhode Island, dia selalu merasa berhutang budi pada Kelly West. Kebetulan perusahaan tidak memiliki banyak bisnis hari ini, jadi Xiao Churan membawa Ye Chen ke jalan-jalan bersama berencana untuk memilih hadiah untuk Kelly West. Ye Chen bertanya pada Xiao Churan, istriku, apakah kamu punya sesuatu untuk diberikan kepadanya? Xiao Churan mengangguk dan berulang kali berkata, saya sudah memikirkannya dan berencana untuk memberinya tas Hermes. Saya telah melihat wawancara sebelumnya, dikatakan bahwa dia sendiri sangatlah menyukai Hermes. Dan dia juga memiliki hobi mengoleksi tas Hermes. Tas kalau begitu aku mungkin juga memberinya satu untuk menunjukkan ketulusanku. Ye Chen tersenyum dan berkata, dalam hal ini ketika Anda tiba di toko, pilihlah tas yang sedikit lebih mahal. Adapun uang, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Suamimu saya punya lebih banyak di sini. Xiao Churan buru-buru berkata, tidak perlu untuk suamiku. Aku juga telah menabung banyak tabungan selama periode terakhir ini. Biarkan aku melakukan ini sendiri. Jika tidak, aku akan merasa kasihan. Ye Chen tidak bersikeras lagi dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu harus melakukan apa yang kamu bisa dan jangan membeli hadiah yang terlalu mahal, istriku.
Siocuran tersenyum manis dan berkata, saya telah optimis tentang itu di situs web resmi. Ada tas bernama seri Birkin yang paling laris sekarang dan harganya tidak terlalu mahal. Jika Anda tidak memilih yang sangat langka, bahan dan pekerjaannya mungkin sekitar awal 100.000 yuan. Yayan sedikit mengangguk dan berkata, tas yang dengan harga ini sudah cukup bagus. Setelah itu keduanya datang ke pintu masuk Hermes. Pada saat ini sudah ada antrean panjang puluhan orang. Menurut staf di luar pintu ini, karena ada terlalu banyak pelanggan di toko dan toko mereka adalah layanan penjualan satu ke satu. Sekarang semua penjualan membawa pelanggan sehingga toko mulai membatasi aliran tertentu. Keduanya menunggu di luar pintu selama setengah jam untuk berbaris memasuki toko. Setengah jam kemudian penjaga keamanan di luar pintu berkata kepada Yechen dan Siocuran yang berada di urutan teratas, tolong pemandu belanja, kami akan segera melayani Anda. Saat dia berbicara, seorang pria muda dengan senyum sangat di wajahnya dengan cepat berjalan ke arah mereka berdua. Segera setelah kami bertemu, pria ini memperkenalkan dirinya. Selamat siang, untuk kalian berdua namaku Vivian. Aku pemandu belanja untuk kalian berdua. Aku ingin tahu apa yang ingin kalian berdua lihat. Siocuran berkata tanpa ragu, halo, saya ingin membeli tas Birkin 30 cm. Saya ingin tahu apakah ada stok. Pemandu belanja tersenyum dan berkata, haha, wanita itu benar-benar berwawasan luas. Seri Birkin kami selalu yang menjadi terlaris. Ada banyak pengguna terdaftar, tetapi jumlah barang yang tiba di setiap edisi sangatlah kecil. Jadi jika Anda mendapatkan tasnya sesegera mungkin, Anda mungkin harus membeli lebih banyak barang di toko kami dan meningkatkan level keanggotaan Anda. Maka peluang memenangkan lotre akan lebih besar. Ketika Siocuran mendengar ini, dia bertanya dengan ekspresi terkejut, bukankah kamu membelinya dengan harga counter paket? Pemandu belanja tersenyum dan berkata dengan sedikit sarkasme, ini pertama kalinya saya berbelanja di Hermes, bukan? Di toko kami tidak ada tas yang dijual dengan harga counter, kurang lebih. Anda harus membeli beberapa aksesoris lain. Jika tidak mungkin menjualnya kepada Anda. Baru saat itulah Siocuran kembali sadar dan bertanya, saya perlu membeli beberapa aksesoris lain. Ini yang dikatakan internet kan? Pemandu belanja tentu saja berkata, ya, sekarang saya ingin membeli tas Hermes. Ini aturannya di negara manapun Anda berada, itu semua sama. Siocuran bertanya ragu-ragu, kalau begitu saya ingin membeli Birkin 30 cm. Berapa yang harus saya cocokkan? Pemandu belanja berkata dengan nada menghina, tas Birkin 30 cm selalu sangat populer. Bahkan jika Anda mendistribusikan barang, Anda tidak dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan tas itu. Tentu saja, semakin banyak Anda mendistribusikan, semakin tinggi prioritasnya, semakin tinggi probabilitasnya. Apakah Anda bisa mendapatkan tas tergantung pada apakah peringkat dan prioritas Anda dapat bergegas ke depan. Yechen tidak suka trik tersembunyi dari pemandu itu. Mengingat terakhir kali dia membeli Hermes untuk istri dan orang tuanya, pemandu belanja dengan lugas mengatakan jumlah tertentu 500.000 untuk distribusi metode pengirimannya sangatlah tidak nyaman. Tetapi sebagai perbandingan dia masih lebih suka lebih langsung ke intinya. Jadi dia membuka mulut dan berkata kepada pemandu belanja, jangan, hati-hati, katakan saja langsung. Berapa banyak yang harus saya butuhkan untuk membeli Birkin 30 itu? Melihat Yechen datang langsung untuk meminta jumlah distribusi, penjualan tersenyum sedikit menghina dan berkata, Tuan, saya sudah mengatakan bahwa tas ini sangatlah populer, jadi Anda harus mengumpulkan konsumsi di toko kami terlebih dahulu. Kapan kuota konsumsi melebihi pelanggan yang mengantri untuk tas itu, kami secara alami akan memberikan tas ini kepada Anda. Yechen mendengus dan berkata, jika saya memiliki berapa ratus ribu barang, Anda masih memberitahu saya apakah yang harus saya lakukan? Jika saya tidak memiliki tas ini, bukankah saya akan dimanfaatkan? Ekspresi penjual sedikitlah gugup untuk sesaat, tetapi dengan cepat kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, jika Anda memiliki barang tetapi Anda masih tidak dapat membeli tas, maka satu-satunya kemungkinan adalah seseorang telah memesannya barang tersebut lebih cepat dari Anda. Yechen tersenyum dan berkata, Anda benar-benar operasi otak hitam ya. Apakah Anda mendistribusikan lebih banyak barang daripada saya? Ini sepenuhnya terserah Anda untuk membuat keputusan akhir. Anda tidak akan menunjukkan data apapun kepada saya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Melihat agresivitas Yechen dalam penjualan, dia merasa bahwa 8 prestasi Yechen tidak punya uang untuk mencari kebahagiaan. Jadi dia mencibir dan berkata, permisi Tuan, ini adalah aturan kami.
Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda alokasikan, Anda harus melakukannya. Ikut kami oleh karena itu, jika Anda ingin membeli tas itu, Anda harus terlebih dahulu mengumpulkan jumlah konsumsi tertentu. Jika tidak, Anda silakan lihatlah merek lain yang tidak perlu didistribusikan. Sebagian besar penjual mereka menjual barang mewah adalah manusia. Mereka tidak hanya memiliki keterampilan observasi yang kuat, tetapi juga memahami psikologis pelelangan dengan sangatlah baik. Lebih penting lagi, banyak dari mereka tidak memiliki etika dasar untuk penjualan. Misalnya, Seocuran ingin membeli tas Birkin 30 cm ini. Pasar distribusi di seluruh negeri berkisar dari ratusan ribu hingga ratusan ribu. Alasan mengapa ada rentang yang begitu besar adalah karena beberapa tenaga penjual selalu berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Jika pelelangan lama yang mengenal mereka dan telah senang dengan mereka memberi mereka hadiah dan memberi mereka potongan harga, mereka akan memberikan sejumlah distribusi selama pelelangan memiliki cukup barang untuk jumlah ini. Mereka dapat menjualnya kepada dia, memiliki tas yang dia inginkan. Namun, begitu mereka bertemu pelanggan yang aneh, banyak penjualan yang akan mengikuti prinsip mengadu satu persatu dan memperlakukan satu sama lain seperti monyet. Beberapa waktu lalu di sebuah toko khusus sebuah pusat perbelanjaan mewah yang terkenal, seorang konsumen pernah memegang spanduk untuk memprotes karena tertipu oleh penjual untuk mengalokasikan lebih dari 200.000 barang, tetapi pesanan terjual habis. Dan penjual mengatakan kepadanya tidak bisa memberikan tas tersebut. Terus terang, itu hanya dijual sebagai monyet atau dimanfaatkan ya. Alasan penjualan sangatlah kering adalah karena tidak semua produk di toko mewah populer dan dicari. Misalnya, tas merek ini sangatlah populer dan harganya sangatlah mahal, tetapi aksesorisnya lain sangatlah jelek dan mahal. Shal seharga ribuan yuan, ikat pinggang bahkan puluhan ribu, dan terkadang jaket warna-warni bisa dijual 7 hingga 80 ribu atau bahkan ratusan ribu. Barang-barang seperti itu hampir tidak dijual di toko-toko dan barang-barang itu sama sekali tidak dapat dijual. Oleh karena itu, toko harus mengandalkan metode distribusi untuk menjual barang-barang yang tidak dapat dijual atau tidak laku. Dan untuk penjualan, komisi penjualan produk laris sangatlah rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi komisi untuk menjual barang yang bergerak lambat sangatlah tinggi. Jadi mereka akan melakukan yang terbaik untuk memberikan konsumen. Mendistribusikan lebih banyak barang dan bahkan melakukan beberapa kegiatan penipuan. Meskipun Seocuran tidak tahu banyak tentang rutinitas merek mewah ini, tetapi pada saat ini dia juga mengetahui rasanya. Dia merasa bahwa penjualan mungkin tidak bermaksud baik, jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Suami, mari kita pindah ke toko lain dan lihat yang lain." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu juga tahu bahwa orang-orang menyukai merek ini. Jika kamu memberikannya kepada merek lain, orang lain mungkin tidak menyukainya sama sekali. Dalam hal ini, lebih baik tidak memberikannya." Setelah berbicara, Ye Chen menepuk punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya akan memberikannya kepada kamu nanti." Segera Ye Chen menatap penjual tersenyum sedikit. "Oke, mana bosmu? Anda akan segera menjadi pelanggan saya dan saya harus mengurus bisnis." Ye Chen mengatakan bahwa bos mereka adalah Bernard Arnault yang baru saja mengakuisisi merek tersebut. Ayah baptis barang-barang mewah sekarang adalah pemilik lebih dari setengah merek mewah dunia dan nilainya telah melebihi 1 triliun yuan. Yang menarik adalah orang tua ini baru saja tiba di Jinling hari ini dan dia adalah yang membeli presidential suite di istana Buckingham dengan harga mahal. Namun bagaimana penjualan bisa berpikir bahwa bos yang Ye Chen katakan adalah bos terbesar di merek mereka? Dia berpikir bahwa bos yang Ye Chen bicarakan adalah manajer toko mereka. Mendengar apa yang Ye Chen katakan, dia menebak bahwa Ye Chen pasti menggertak banyak orang datang ke toko untuk membeli barang sebelumnya. Dan mereka selalu mengatakan bahwa merek mengenal manajer toko atau mengenal manajer regional mereka untuk mendistribusikan lebih sedikit barang. Namun sebagian besar orang yang mengatakan hal seperti itu adalah pembohong. Jadi dia berkata dengan sedikit jijik, "Maaf, manajer toko kami telah mengatakan sejak lama bahwa tidak ada yang menyebutkan namanya kecuali dia keluar untuk menerima secara langsung. Dan Anda mengatakan bahwa Anda mengenal manajer toko kami. Jangan mengira aku tidak memanggilnya. Apakah kalian mengobrol secara langsung?" Setelah mendengarkan Ye Chen, tiba-tiba dia tertawa. Tampaknya orang berpangkat rendah ini bahkan jika dia memakai 5 atau 6 orang, masih hanya bisa bercampur dengan orang berpangkat rendah.
Penjualan ini benar-benar mengira bahwa bos yang dia bicarakan adalah manajer toko mereka, yang menunjukkan bahwa orang ini sangatlah kecil dan menyedihkan. Jadi Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, saya tidak berbicara tentang manajer toko Anda. Dengan itu, Ye Chen tidak repot-repot mengatakan lagi, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, ayo pertama-tama cocokkan aku dengan 1 juta barang, dan ambil badge yang tidak bisa kamu jual di tokomu, dan cocokkan denganku. Ketika penjualan mendengar bahwa Ye Chen mengatakan bahwa dia akan dilengkapi dengan 1 juta barang, dia tercengang dan bertanya tanpa sadar, Tuan, bukankah Anda sengaja ingin saya menggunakannya? Padahal harga distribusi tas ini berkisar 200.000 yuan. Selama itu bukan penjualan yang sangatlah rumit, bahkan orang asing yang belum pernah membeli apapun di toko ini selama itu bisa menyamai hingga 200.000 yuan Anda bisa mendapatkannya. Tapi Ye Chen berkata begitu, dia menghasilkan 1 juta barang, ini memang terlalu banyak di luar harga pasar. Dengan kata lain, bahkan jika kelompok penjualan ini ingin menipu orang lain, mereka tidak berani menghasilkan uang sebanyak itu. Melihatnya tercengang, Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya tidak punya waktu luang untuk membawa istri saya dan datang ke sini lagi untuk membuat Anda mendapatkan putaran lotre itu. Saya dapat mencocokkan hingga 1 juta barang, tetapi saya hanya punya satu permintaan. Keluarkan tas yang Anda inginkan dan selesai dengan 1 juta barang. Penjualan tiba-tiba sedikit bersemangat dan berkata dengan tepat, kalau begitu tunggu sebentar, saya akan bersiap sekarang. Setelah selesai berbicara, dia berlari ke gudang belakang dengan penuh semangat dan dengan jarinya ke arah Lanhu. Xiaochuran berkata pada saat ini, suamiku, kamu gila, beli tas lebih dari 100.000 yuan dengan 1 juta barang. Ini terlalu mahal, suami. Ye Chen tersenyum misterius dan berkata, istri, saya tidak gila. Saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menghasilkan uang. Jangan khawatir, setiap sen yang saya bagikan hari ini adalah investasi. Sebelum malam ini saya bisa bahkan mendapatkan uang keuntungan diperoleh kembali. Xiaochuran tampaknya bingung dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chen dengan menghasilkan uang kembali, bahkan dengan keuntungan yang lebih. Namun dia tahu rutinitas Ye Chen dengan sangatlah baik. Karena Ye Chen berkata begitu, jelas bukan tanpa sadar, atau Ye Chen pasti berkata jujur. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, suamiku, kamu mengatakan bahwa penjualan bukanlah kamu sengaja menipu kami dalam masalah ini. Ye Chen melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Pria besar, Anda tidak ingin mengatakan bahwa Anda adalah seorang ibu. Apa nama bahasa Inggris Vivian? Menurut Anda berapa berani produk semacam ini? Ketika Xiaochuran mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Dia juga tahu bahwa ada banyak pria yang sangat feminim di lingkaran mode itu. Dan situasi ini menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Jadi dia tidak berpikir ada satu yang abnormal. Namun sangat jarang bagi seseorang pria untuk memberi dirinya nama Inggris, feminim. Pada saat ini penjual pria bernama Vivian sedang mencari stok lama yang sudah bertahun-tahun tidak terjual di gudang. Beberapa bahkan investasi toko yang dibuka 7 atau 8 tahun lalu belum terjual sampai sekarang. Segera dia memasukkan semua stok ini ke dalam 3 kotak besar dan mengeluarkan ketiga kotak ini satu demi satu dengan susah payah. Dia meletakkan 3 kotak besar ini dengan rapi di depan Ye Chen dengan sikap hormat dan berkata sambil tersenyum, Tuan, lihatlah, ada lebih dari 996.000 yuan barang di sini. Anda tidak membutuhkan ini, cukup untuk 1 juta. Ye Chen tersenyum dan mengangguk dan berkata, sambil tersenyum, saya tidak bisa berharap Anda memberi saya diskon beberapa ribu yuan, jadi mengapa saya malu? Penjual berpikir bahwa Ye Chen mengatakan sesuatu yang ironis dan berkata dengan malu, Tuan, jika Anda berpikir bahwa barang-barang ini terlalu banyak, Anda benar-benar dapat menghapus sebagian darinya, atau saya akan mengambil sekitar 200 ribuan yuan untuk Anda. Apa yang harus dilakukan menurut Anda? Contoh. Ye Chen buru-buru melambaikan tangannya. Jangan diambil. Saat dia berkata, dia membolak-balikkan barang dan menemukan bahwa banyak paket barang tertutup debu tebal. Dan dia tersenyum dan berkata, saya di sini untuk berbelanja barang antik hari ini. Ada begitu banyak barang bagus. Saya yakin, jangan sampai ketinggalan. Bungkus semuanya untuk saya. Selain itu, bawa tas yang saya inginkan. Saya akan membayar tagihannya bersama-sama langsung. Penjual itu berkata dengan cepat, saya benar-benar meminta maaf. Saya baru saja mengambil barang-barang ini. Birkin 30 benar-benar tidak dapat menahannya. Tunggu sebentar, saya akan mengambilnya untuk Anda. Setelah selesai berbicara, dia bergegas kembali ke gudang dan menemukan karton persegi oranye. Kemudian di depan Ye Chen dan Xiaochuran, dia membuka karton dengan hati-hati lalu mengeluarkan tas tangan dari kantong debu dan menyerahkannya ke tangan Ye Chen. Dia berkata dengan anggun,
Tuan, lihatlah ini adalah abu-abu paling populer tahun ini. Ini adalah warna yang paling dicari selama seri ini. Jika Anda benar-benar membeli kotak aksesoris ini, itu bersama-sama, tas ini milik Anda. Ye Chen mengangguk dan bertanya pada Xiaochuran, istri, apakah kamu mau? Xiaochuran masih sedikit tidak yakin dan bertanya pada Ye Chen, suamiku, apa yang baru saja kamu katakan, apakah itu benar? Ye Chen tahu bahwa yang ditanya Xiaochuran adalah dia mengatakan bahwa distribusi barang dapat menghasilkan uang, jadi dia tidak tersenyum serius. Istriku, janganlah khawatir, aku yakin tentang masalah ini. Setelah itu dia bertanya lagi pada Xiaochuran, istriku, apakah kamu puas dengan tas ini? Xiaochuran mengangguk ringan dan berkata, tasnya cukup bagus, suami. Ye Chen mengangguk dan memotongnya dan berkata, cukuplah. Cukup jika tasnya cukup bagus ya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain, istriku. Setelah itu dia langsung berkata kepada penjual, ayo biarkan saya check out bersama-sama dan saya akan membayarnya secara langsung. Penjual sedikitlah kewalahan dengan kegembiraan dan tangan sedikit gemetar untuk sesaat. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu keluarga super besar hari ini. Di masa lalu orang kaya biasanya menghabiskan banyak untung kembali sesuatu, tetapi mereka semua sangatlah cerdas. Ketika membiarkan mereka mendistribusikan barang mereka akan berusaha untuk mengurangi kuota distribusi sebanyak mungkin. Dan mereka juga memiliki beberapa persyaratan untuk barang yang mereka distribusikan. Yang mereka inginkan hanyalah yang likuiditasnya cukup baik. Tidak ada yang mau membeli barang-barang tua dan bekas ini bagian dari bawah kotak pers. Jika tidak, hal-hal ini tidak dapat dibiarkan menganggur selama beberapa tahun. Semakin lama waktu idli, barang di toko ini semakin tinggi rasio komisi. Jadi Ye Chen mengembali hampir 1 juta barang yang tidak dapat dijual darinya hari ini, dan ketika gajinya dibayarkan bulan depan, peningkatan pribadinya akan bisa mendapatkan sekitar 300.000 yuan. Dia bisa mendapatkan 300.000 yuan hanya dalam 10 menit yang tidak terbayangkan baginya. Jadi dia segera memasang wajah yang sangat tersanjung dan berkata dengan hormat, Tuan, karena kami memiliki banyak barang, kami perlu memeriksa satu persatu di meja depan. Silakan duduk di sini. Saya akan memberi Anda 2 botol gelembung atau arak ya. Air Anda dan Nona muda akan menunggu sebentar. Setelah inventaris selesai, saya akan mengambil mesin pos dan daftar barang untuk menginformasikan kartu kredit Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya telah berada di sini begitu lama. Dan Anda akhirnya memiliki status yang seharusnya dimiliki seorang penjual. Penjual tahu bahwa Ye Chen mengejeknya, tetapi demi uang, ironi tidak ada artinya baginya. Jadi dia tertawa bersamanya dan berkata, Tuan, saya benar-benar minta maaf, mungkin sikap saya tidak cukup ramah sekarang. Tetapi Anda dapat yakin bahwa mulai sekarang Anda akan menjadi pelanggan senior di toko kami. Anda dapat menambahkan saya nanti di WeChat. Anda dapat memberitahu saya sebelumnya jika Anda membutuhkan gaya tas apapun di masa mendatang. Dan saya akan membantu Anda menemukannya. Jika Anda datang ke toko, tolong beritahu saya sebelumnya. Saya akan memesan tempat parkir ruang untuk Anda langsung di pintu dan Anda tidak perlu mengantri seperti hari ini untuk memasuki toko nanti. Ye Chen tidak repot-repot menghabiskan lebih banyak waktu berbicara dengannya, tersenyum sedikit dan berkata, oke, pergi dan ketik daftar dengan cepat, ambil mesin posmu dan datang kepada saya untuk menggesek kartu saya. Saya punya banyak hal dan waktu yang sangat berharga. Penjual pria itu mengangguk dan dengan cepat dan berkata dengan hormat, Tuan, tunggu sebentar, saya akan melakukan untuk Anda. 10 menit kemudian si penjual bergegas dengan mesin pos dan daftar barang yang banyak. Ketika dia datang ke Ye Chen, dia berlutut di sebelahnya dan berkata dengan hormat, Tuan, lihatlah distribusi Anda adalah 996.502 yuan. Tas ini adalah 168,88 yuan dan 1.165.408 yuan. Mohon konfirmasi detail dan jumlah jika ada, tidak masalah. Anda dapat menggesek kartu. Ye Chen berkata dengan santai, tidak perlu menginformasikan, cukup gesek kartunya. Bagaimanapun Ye Chen mengeluarkan kartu bank yang menyerahkannya. Bagus, penjual itu sangatlah bersemangat. Dia dengan hormat menerima kartu bank dengan kedua tangannya dan buru-buru memasukkan jumlah ke mesin gesek tersebut. Setelah menggesek kartu, Ye Chen memasukkan kata sandi dan kemudian mesin pos berdering keras dan tanda terima kartu kredit dicetak. Setelah tanda terima diketik, itu membuktikan bahwa transaksi telah berhasil diselesaikan. Pada saat ini orang penjualan memerah dan karena kegembiraan dan berkata dengan sanjungan yang ekstrim, Tuan, Anda benar-benar pelanggan paling dermawan dan sombong saat yang pernah saya temui. Ya, Ye Chen mengangguk dan tersenyum santai. Untuk membeli tas yang lebih
dari 100 juta yuan dengan hampir 1 juta barang bodoh sekali. Kurasa aku akan menjadi satu-satunya di negara ini yang menjadi orang bodoh. Sales diam-diam berpikir, kamu benar, kamu adalah satu-satunya di dunia yang bodoh. Namun bagaimana dia berani mengatakan itu? Jadi saya hanya bisa tersenyum dan berkata, Tuan, saya pikir orang kaya seperti Anda yang memiliki selera dan pengejaran yang ekstrim. Apa yang Anda keluarkan uang untuk mengejar kesenangan dan apa yang Anda kejar adalah kualitas. Anda tidak akan pernah memasukkan hal kecil ini ke dalam pikiran Anda. Dan kamu dapat yakin bahwa mulai sekarang selama kamu membeli tas dariku, aku pasti akan memperjuangkan kuota distribusi terendah untukmu. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, oke, kamu tidak perlu menamparku di sini. Bungkus semua barang ini untukku dan meminta 2 orang untuk membantuku masukkan ke dalam mobil. Mendengar pesanan Ye Chen, penjual itu berkata dengan cepat, Baik Tuan, tunggu sebentar, saya akan memanggil beberapa rekan untuk membantu saya. Lagi pula saya buru-buru mengumpulkan beberapa rekan, masing-masing membawa beberapa tas kemasan besar dan pergi bersama Ye Chen dan Xiaochuran. Setelah meletakkan semuanya di bagian belakang mobil, penjual itu buru-buru bertanya kepada Ye Chen, Tuan, tolong tambahkan saya ke WeChat Anda. Kami dapat berkomunikasi di WeChat jika kami memiliki sesuatu di masa depan. Setelah itu dia mengabaikan penjual yang tertegun dan berkata kepada Xiaochuran, istri ayo pergi. Xiaochuran mengangguk ringan dan masuk ke kopilot. Ye Chen menyalakan mobil dan langsung meninggalkan mall. Setelah mobil keluar, Xiaochuran tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, suamiku, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menghasilkan uang dari semua barang yang kamu beli. Dengan barang ini, apakah benar itu? Tentu saja, itu benar. Ye Chen tersenyum dan berkata, kapan suamimu pernah berbohong padamu? Setelah itu dia bertanya kepada Xiaochuran, istri, kemana kamu pergi sekarang? Haruskah kamu pergi ke perusahaan atau mencari Kelly West itu? Xiaochuran berpikir sejenak dan berkata, hadiah ini untuk Kelly West telah dipilih, tetapi hadiah untuk Nyonya Zhan belum diputuskan. Nyonya Zhan adalah wanita dari keluarga besar. Kurasa sepertinya seperti ini kemewahan. Aku bahkan tidak bisa meremehkannya, jadi aku tidak tahu apa yang harus kuberikan padanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, bukankah aku sudah mengatakannya? Setelah beberapa hari bekerja, aku akan mengundangnya makan malam dan aku akan menemukan cara untuk membalas budinya. Xiaochuran berkata dengan wajah sedih, saya pikir Nyonya Zhan telah banyak membantu saya. Jika kita hanya mengundangnya makan malam, saya akan merasa kasihan. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir istriku, suamimu tahu di hatinya. Jika ada suami, kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Oke, Xiaochuran mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Tua. Terima kasih, suamiku. Terima kasih untuk semua hal ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah ini yang harus dilakukan seorang suami? Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, kamu akan memberikan hadiah kepada Kelly West hari ini kan? Nona Zhan, maka kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Xiaochuran bertanya, suamiku, jika saya pergi untuk memberi Kelly West hadiah sekarang, Nyonya Zhan tidak akan merasa tidak nyaman setelah melihatnya kan? Tidak, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kamu juga mengatakan bahwa dia adalah wanita tertua dari keluarga besar. Bagaimana dia bisa peduli dengan hal ini? Selain itu, jika kamu tidak memberinya sesuatu, dia akan merasa nyaman. Di hatinya sebaliknya, jika Anda memberinya sesuatu, dia tidak akan bisa diandalkan. Ye Chen sangatlah menyadari serangan Fekeshin terhadap hubungan manusia. Apa yang dia inginkan tidak lebih dari membuat dirinya terkesan dengan segala macam perasaan manusia, atau membuat dirinya merasa bahwa dia tidak bisa menyelamatkan muka. Jika Xiaochuran benar-benar memberinya hadiah saat ini, dia mungkin akan pingsan di tempat karena itu benar semuanya usahanya sia-sia. Tetapi jika Xiaochuran hanya memberikan hadiah Kelly West, tetapi bukan dia harus tahu bahwa Ye Chen telah berencana untuk membayar kembali budi yang dia miliki untuk Fekeshin yang pernah membantu Xiaochuran mendapatkan proyek. Faktanya Ye Chen harus mengakui bahwa Fekeshin memanglah sedikit naik level. Dia bisa melihat melalui konspirasi semacam ini untuk terus-menerus memberikan bantuan, tetapi ketika sampai pada titik ini dia benar-benar malu dan tidak menanggapinya. Karena itu akan membuat istrinya Xiaochuran merasa berhutang budi di hatinya. Oleh karena itu, Ye Chen sudah memikirkan rencana umum dan dalam pikiran selama Fekeshin tidak memiliki pikiran buruk tentang istrinya dan kakeknya Fei Jianxiong gagal mendapatkan pil permajaan ini di pelelangan, maka dia akan memberikan setengahnya membubarkan darah untuk menyelamatkan pil jantung tersebut. Setengah pil pereda jantung penghemat darah setidaknya bisa membuat kakeknya hidup 1 atau 2 tahun lebih lama.
Ini tidak hanya membalas budi Xiaochuran, tetapi juga memungkinkan Wei Jianxiong untuk hidup selama 2 tahun lagi, dan itu juga akan memungkinkan dia untuk menjadi lebih berani dalam 2 tahun ke depan dari lelang pil nanti. Xiaochuran sedikit mengabaikan kata-kata Ye Chen, tetapi karena percaya padanya dia tidak ragu. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, Anda dapat mengirim saya ke hotel internasional di Jinling. Kylie West dan Nona Zhan tinggal di sana. Saya akan memberi Kylie hadiah terlebih dahulu." "Oke," Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Akan kuhantar kamu ke hotel Jinling. Aku akan menangani barang-barang ini." Setelah Ye Chen menghantar Xiaochuran pergi, dia segera pergi ke istana Buckingham. Dalam perjalanan istana Buckingham, Ye Chen memanggil ayah mertua Xiaochuran, yaitu Xiao Changkun. Begitu dia terhubung, Ye Chen bertanya kepadanya, "Ayah, bisakah Anda masih menghubungi Zhang Ermau yang berspesialisasi dalam menjual barang antik di jalan antik kan?" Xiao Changkun berkata dengan marah, "Jangan sebut itu Zhang Ermon. Kemudian saya mengumpulkan beberapa barang bagus dan mencarinya beberapa kali. Dia bermain dengan saya, dan menghilang kemudian. Dia bahkan mengganti nomor ponselnya. Saya mendengar bahwa cucu ini masih dalam barang antik, jual beli di jalan tikus. Tetapi seluruh dunia dapat menemukannya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Sungguh aneh, bukan?" Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan bercanda. "Kalau begitu, kurasa Zhang Ermon sengaja menghindarimu, ayah." Xiao Changkun bertanya kembali, "Lalu mengapa kamu mengatakan dia bersembunyi dariku? Aku belum memberinya hal-hal baik." Ye Chen berkata bahwa Zhang Ermon harus membayar mahal untuk sepasang compang-camping yang Anda beli. Jika Anda datang dan pergi, sedikit uang yang dibuat Zhang Ermon dengan curang hampir masuk ke saku Anda. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tersenyum dan berkata, "Saya kira Zhang Ermon ini sedikit bingung. Saya akan mencari orang lain untuk menanyakannya." Xiao Changkun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ye Chen, untuk apa kamu mencari Zhang Ermon?" Ye Chen berkata dengan santai, "Oh, seorang teman ingin membeli beberapa barang antik, jadi saya memikirkannya." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Zhang Ermon tidak memiliki barang-barang bagus di tangannya. Anda mungkin juga meminta teman Anda untuk membelinya di Jigintang. Barang-barang ini di sana masih relatif mewah." "Oke," Ye Chen setuju dengan santai dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyuruhnya pergi dan menutup telepon dulu, ayah." Setelah menutup telepon, Xiao Changkun dan Ye Chen menelpon Hong Wu lagi. Segera setelah telepon terhubung, dia memerintahkan Hong Wu, "Anda meminta adik laki-laki Anda untuk pergi ke jalan antik untuk menemukan seseorang pria bernama Zhang Ermon dan mengatakan bahwa saya ada hubungannya dengan dia, dan biarkan dia membawa semua barang antik palsunya ke istana Buckingham untuk menemuiku." Hong Wu tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chen, tetapi dia segera setuju dan berkata, "Oke, Tuan. Tuan Ye, tunggu sebentar. Saya akan membiarkan seseorang menemukannya." Bahwa Hong Wu berlokasi di semua lapisan masyarakat, dan setiap sudut Jinling pasar sangatlah menguntungkan seperti Antiquity Street, bahkan lebih penting bagi bawahannya untuk terlibat. Oleh karena itu, dia dengan telepon dari Hong Wu, pemimpin yang menghususkan diri di jalan antik segera pergi ke jalan dan menemukan Zhang Ermon yang sedang mendirikan sebuah kios. Zhang Ermon tidak takut pada siapapun di Jinling, hanya Xiao Changkun. Jadi melihat bos jalan antik mendekat, dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia melangkah maju dan menyapa dengan antusias. "Kenapa Ge Kui punya waktu untuk mengunjungi kiosku?" Pria yang dikenal sebagai Ge atau Ge Kui ya namanya, yang bernama lengkap Dong Kui, adalah bawahan dari Mas Zhong Liang, salah satu raja surgawi keempat Mei Di Hong. Situasinya ada sekitar jalan antik. Pedagang kecil seperti Zhang Ermon yang suka menipu orang harus mengandalkan Dong Kui untuk melindunginya di hari kerja agar tidak dipukuli. Dong Kui memandang Zhang Ermon dan bertanya, "Zhang Ermon, izinkan saya bertanya, apakah Anda mengenal Tuan Ye?" Nah, itu dulu ya dari saya bab 3988 sampai bab 4002, yaitu 14 bab yang saya bawakan. Jadi intinya gini, di cerita kali ini Ye Chen mengantarkan istrinya dan membeli hadiah untuk Kylie West karena sebagai ucapan terima kasih kepada Ye Chen. Namun kenapa Ye Chen bisa memborong itu semua? Apakah ada rencana di balik itu semua sehingga Ye Chen menghubungi Zhang Ermon atau menyuruh Hong Wu
dan Hongwu menyuruh anak buahnya mencari Jang Elmon. Apa rencana selanjutnya Zhechen? Apakah Zhechen akan menjual kembali barang-barang yang dibeli oleh Zhechen ke para peserta lelang tersebut? Tidak ada yang tahu, kita tunggu ceritanya selanjutnya besok ya, biar pada kepo ya kan ya. Oke, terima kasih dari saya. Sebelum itu jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Ayo silakan bantu subscribe dong, tembusin 1.000 dong. Masa cuma segitu sih, ayo bantu lagi sedikit lagi nih. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya Bang Mimin Channel, itu sebagai channel cadangan ya. Jika channel saya ini mungkin lagi problem seperti dulu, itu akan sulit untuk diupload ya kan, karena ada gangguan dari YouTube, jadi saya pindah channel sementara. Nah seperti itu, jadi mohon di subscribe, jadi jangan lupa subscribe aja intinya. Terima kasih yang sudah mendukung saya, terima kasih juga yang sudah mensupport saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.